Hukum menerima kurban dari non-muslim. Allah menegaskan dalam Al-Quran, amalan apapun yang dilakukan orang kafir tidak akan diterima sampai mereka bertaubat dan masuk Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka infak mereka, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Quran Surat At-Taubah ayat 54. Infak adalah amal yang murni sosial, meskipun demikian, ketika yang melakukannya orang kafir tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Mengapa Allah tidak menerimanya? Bagi kita selaku hamba yang beriman kepada Al-Quran, kita meyakini bahwa Allah tidak menerima amal orang kafir, karena Allah sendiri yang menyebutnya dalam Al-Quran. Yang menerima amal adalah Allah, yang menolak amal juga Allah. Ketika Allah menegaskan bahwa Dia tidak menerima amal orang kafir, kita wajib menerima ketentuan ini. Karena itu, kurban dari orang kafir tidak sah dan tidak diterima. Untuk itu, kurban mereka tidak boleh digabungkan dengan kurban kaum muslimin. Misalnya, ikut urunan kurban sapi. Panitia menerima hewan kurban dari kafir. Kita sebut hewan kurban karena hewan ini diserahkan pada waktu Idul Kurban. Meskipun hakikatnya tidak bisa disebut kurban, karena amal mereka tidak diterima oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan, apa statusnya orang kafir yang menyerahkan hewan kurbannya kepada seorang muslim? Jawabannya, statusnya hadiah. Hadiah dari orang kafir kepada kaum muslimin. Sehingga, kajian mengenai hukum menerima hewan kurban dari orang kafir kembali kepada hukum menerima hadiah dari orang kafir. Kita akan simak beberapa riwayat berikut untuk menyimpulkan bagaimana hukum menerima hadiah dari orang kafir. 1. Hadis dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, beliau bercerita, ada seorang yang bergelar pemain berbagai senjata, yaitu Amir bin Malik bin Ja'far, menghadap Rasulullah dengan membawa hadiah. Nabi lantas menawarkan Islam kepadanya. Orang tersebut menolak untuk masuk Islam. Rasulullah SAW lantas bersabda, sungguh aku tidak menerima hadiah dari orang musyrik. Hadis riwayat Al-Baghawi. 2. Hadis dari Iraq bin Malik bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menceritakan, sungguh Muhammad adalah manusia yang paling aku cintai di masa jahiliyah. Setelah Muhammad mengaku sebagai nabi yang pergi ke Madinah, Hakim bin Hizam berjumpa dengan musim haji dalam kondisi masih kafir. Saat itu, Hakim mendapatkan satu setel pakaian yang dijual. Hakim lantas membelinya dengan harga 50 dinar untuk dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya, Hakim tiba di Madinah dengan membawa satu setel pakaian tersebut. Hakim menyerahkan kepada Nabi SAW sebagai hadiah, namun beliau menolaknya. Nabi SAW mengatakan, sungguh kami tidak menerima sedikit pun dari orang kafir. Akan tetapi, jika engkau mau, pakaian tersebut akan kubeli. Karena beliau menolak untuk menerimanya sebagai hadiah, aku pun lantas memberikannya sebagai objek jual beli. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. 3. Hadis dari Iyad bin Himar, dia menceritakan, aku bermaksud memberi Nabi SAW seekor unta betina sebagai hadiah. Lantas Nabi SAW bertanya, apakah kamu sudah masuk Islam? Belum, jawabku. Nabi SAW bersabda, sungguh aku dilarang menerima hadiah dari orang musyrik. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Ketiga hadis di atas secara tegas menunjukkan bahwa Nabi SAW menolak hadiah dari non-muslim. Namun terdapat hadis lain yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah dari orang kafir. Hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami mengikuti perang Tabuk bersama Nabi SAW. Raja negeri Ailah memberi hadiah kepada beliau berupa bagol berwarna putih dan kain. Sang raja juga menulis surat untuk Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Ada sejumlah pendapat dalam memahami dua jenis hadis ini.
Ibnu Abdul Bar menjelaskan bahwa maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah dari non-Muslim adalah dalam rangka mengambil simpati hatinya agar tidak lari dari Islam. Al-Munakhalah An-Nuniyah. Karena itu, terlarang menerima hadiah dari non-Muslim jika tujuannya 1. Sekedar menjalin keakraban tanpa ada unsur dakwah. Ada latar belakang balas budi terkait masalah agama. Ketika mereka memberikan hadiah kepada kaum muslimin pada waktu hari raya Islam, mereka berharap agar pada saat hari raya mereka, kaum muslimin juga turut mendukung kegiatan keagamaan mereka. Termasuk mereka memberi hadiah bersyarat untuk bisa menyeret kaum muslimin secara bertahap agar berpindah agama. Jika unsur ini ada, maka terlarang menerima hadiah dari non-muslim. Sebaliknya, jika unsur ini tidak ada, bahkan menerima hadiah dari mereka bisa membuat mereka semakin tertarik dengan Islam, tidak masalah menerimanya. Dalam fatwa Syabakah Islamiyah, ada pertanyaan mengenai hukum menerima hadiah hewan hidup dari orang non-muslim untuk disembelih saat Idul Adha. Jawaban fatwa menyatakan, tidak masalah menerima hadiah dari orang kafir dalam bentuk apapun, baik berupa kambing kurban atau yang lainnya, yang Allah bolehkan untuk dimanfaatkan. Dengan syarat, jangan sampai ada latar belakang balas budi agama. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang mulia, mereka menerima hadiah dari orang kafir dan terkadang mereka juga memberikan hadiah kepada orang kafir. Fatwa Syabakah Islamiyah. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.